Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya membahas tentang pertanian terintegrasi, di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan dan juga pertanian. Rekan semua, hari ini kita akan berbicara kembali mengenai ayam. Nah, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan penyakit. Nah, tentu sudah mafhum, sudah banyak diketahui bahwa katanya resiko terbesar beternak ayam itu adalah di masalah kesehatan. Artinya beternak ayam akan menghadapi masalah penyakit yang bisa saja menyerang seluruh isi kandang dan bisa membuat kita seketika rugi besar. Nah, untuk itulah rekan semua yang baru mau mempelajari ternak ayam atau yang masih baru menjalani usaha ternak ayam, sebaiknya rekan semua bisa merumuskan atau merencanakan atau memiliki strategi tersendiri untuk melakukan pencegahan penyakit ayam yang bisa saja menyerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai proses sterilisasi kandang. Yang akan saya bagikan ini adalah tips atau tata cara yang saya gunakan sebagai peternak kecil, peternak rumahan dalam melakukan sterilisasi kandang agar ayam-ayam yang saya pelihara, ayam yang ada di kandang saya selalu sehat dan tidak pernah terkena penyakit apapun. Nah, rekan semua, yang akan saya paparkan ini adalah cara sterilisasi kandang dengan biaya murah, kemudian caranya mudah, tetapi hasilnya tidak kalah dengan cara-cara modern yang diterapkan oleh peternak besar. Nah, rekan semua, sebagai peternak rumahan atau peternak kecil tentu kita memiliki banyak sekali keterbatasan. Nah, untuk itulah kita harus bisa melakukan upaya-upaya yang benar-benar efektif dengan alat seadanya tetapi hasilnya bisa maksimal. Dalam sterilisasi kandang ini saya menerapkan beberapa tahapan, beberapa cara yang biasa rutin saya lakukan dari dulu sampai sekarang sehingga ayam-ayam di kandang saya selalu sehat. Yang pertama yaitu rutin mengosongkan kandang. Nah, ini mungkin agak sedikit rumit atau ribet manakala kita harus mengosongkan kandang, tetapi cara ini menurut saya cara yang sangat efektif, cara yang cukup bagus untuk menghentikan atau memotong mata rantai penyebaran atau pertumbuhan bibit penyakit yang ada di kandang-kandang kita. Dalam hal ini baik itu yang berada di kandang box maupun di kandang umbaran atau areal kandang secara keseluruhan. Jadi rekan-rekan semua, dalam rangka mencegah bibit penyakit, dalam rangka membuat ayam saya selalu sehat, saya selalu rutin mengosongkan kandang, baik itu kandang boxnya maupun lingkungan kandang. Caranya seperti apa? Saya menerapkan biasanya kalau untuk kandang box itu dalam satu periode pemeliharaan, misalnya itu nanti kita jual semua, kemudian kita sisakan yang seperlunya saja, kemudian kandang kita kosongkan. Kalau bisa 1 bulan, kalau tidak bisa 2 minggu, kalau benar-benar tidak bisa 1 minggu. Tapi kalau memang benar-benar sangat terpaksa, prospeknya lagi bagus, permintaannya banyak, itu paling tidak kandang saya kosongkan minimal 3 hari. Nah, proses pengosongan kandang ini dilakukan agar bibit penyakit yang ada itu tidak hinggap ke ayam, agar kita bisa memiliki waktu jeda untuk melakukan teknik-teknik
pengendalian dan juga pencegahan terhadap berbagai macam bibit penyakit. Kalau bisa sekaligus, misalnya seluruh kandang sekaligus kita kosongkan, satu kandang kita kosongkan bread sekaligus, lalu kita treatment. Setelah itu, setelah selesai treatment baru diisi dengan ayam. Kemudian kandang lainnya seperti itu. Akan lebih bagus juga kalau dalam satu areal kandang penuh, satu lokasi itu langsung kita kosongkan penuh, kita treatment baru kita masukkan. Sebenarnya ide kebiasaan yang saya terapkan ini juga mencontoh atau terinspirasi dari pemeliharaan ayam dengan sistem modern, di mana biasanya saat tebar DOC, kemudian selesai masa panen itu ayam akan dipanen semua, kemudian nanti kandang ditreatment terlebih dahulu. Setelah ditreatment baru ditebar lagi bibit ayam berikutnya. Jadi ada jeda waktu di mana kandang kosong, benar-benar kosong, dan bibit penyakitnya tidak hinggap kemana-mana. Nah, itu seperti itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, rekan semua, setelah kita menerapkan pengosongan seperti ini, di waktu pengosongan tersebut kita lakukan treatment selanjutnya. Treatment yang bisa kita lakukan apa saja? Pertama, kalau saya yang paling murah, yang jelas hanya dikosongkan saja tidak apa-apa. Tetapi di sini saya membuat kandang, memposisikan kandang, mendesain kandang agar kandang-kandang yang saya miliki tersebut bisa terakses oleh cahaya matahari. Kalau bisa setengah hari atau bahkan kalau bisa full bisa terkena matahari semua lokasi, itu akan lebih bagus. Jadi ini merupakan alat bantu alami bagaimana kita bisa menyingkirkan berbagai macam bibit penyakit dengan cara terkena sinar matahari, terkena terik matahari dalam jangka waktu tertentu. Misalnya taruhlah 1 minggu kandang kosong terbuka, kemudian terkena sinar matahari langsung terus, jadi semua kering, kemudian kita bersihkan. Itu saja saya lakukan tanpa treatment lain, itu saja sudah sangat membantu untuk menekan pertumbuhan bakteri penyakit, dan ayam-ayam rata-rata yang ada di kandang saya jarang sekali terkena masalah penyakit ayam, apalagi yang sampai merugikan dalam jumlah yang besar. Nah, untuk tambahan rekan semua, jika kondisinya tidak memungkinkan, misalnya pada saat musim penghujan, pengosongan ini lalu kita tindak lanjuti dengan menyemprotkan disinfektan. Disinfektan yang bisa kita gunakan apa? Yang murah tentunya, yang tidak membebani usaha kita, yaitu yang ada di sekitar kita saja. Bahan-bahan organik bisa kita gunakan, kemudian bahan-bahan yang murah juga bisa kita gunakan. Kalau saya yang paling sering rekan semua, yang saya paling sering gunakan adalah deterjen. Deterjen merek apapun saya campur ke dalam air, kemudian saya semprotkan ke seluruh areal kandang, ke areal kandang saya semprotkan. Pagi hari penuh semprot, kemudian terkena sinar matahari, besoknya lagi siang hari semprot, terkena sinar matahari. Jadi di situ ada beberapa kali untuk melakukan sterilisasi menggunakan disinfektan dengan memanfaatkan bahan yang sudah ada atau bahan yang murah. Dan ini juga sangat efektif, dari pengalaman yang saya lakukan sangat efektif untuk juga mencegah berbagai macam bibit penyakit yang bisa bertahan di kandang atau areal kandang yang kita kelola. Dan yang rekan semua, yang tak kalah penting juga tentunya sterilisasi kandang ini kita dukung tentunya dengan hal-hal yang sudah umum, artinya kandang dibersihkan, kemudian
tata sirkulasi udara, kemudian pergerakan air, kelembapan kandang dan lain sebagainya, tentunya itu tetap kita perhatikan dan kita gunakan dengan pedoman yang baik. Misalnya tadi ya, ketika dikosongkan, kemudian tahap pertama misalnya setelah dikosongkan, kita kosongkan dulu, ayam semua keluar. Ayam keluar semua, setelah itu kita bersihkan dari sampah, kotoran segala macam yang bisa kita lihat, yang bisa kita bersihkan semua. Kemudian baru kita semprot, kemudian kita kosongkan, kita kasih waktu untuk terkena sinar matahari beberapa waktu. Setelah itu bisa kita semprot lagi, sekali atau 2 kali. Setelah itu baru nanti bisa kita diamkan dan kita tebar lagi bibit selanjutnya. Rekan-rekan semua, metode seperti ini merupakan cara sterilisasi kandang yang murah, mudah, yang biasa saya lakukan sebagai peternak kecil, peternak rumahan, tetapi hasilnya sangat optimal. Dalam jangka waktu 1 tahun ini ya, 2022-2023 sampai bulan ini, alhamdulillah jarang sekali terkena penyakit. Ayam-ayam saya selalu bisa sampai jual, baik itu yang jual yang agak kecil, kemudian jual yang besar, jual yang jago, dan seterusnya. Alhamdulillah semua tahun ini sangat maksimal sekali, tidak ada keluhan mengenai penyakit. Nah, itulah rekan semua yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Jadi pemeliharaan atau pencegahan penyakit mengenai sterilisasi kandang ini bisa kita gunakan untuk jenis kandang apapun, untuk jenis ayam apapun ya, maksud saya unggas apapun itu bisa saya terapkan. Karena rekan semua juga tahu bahwa saya memelihara bukan cuma ayam, ada entok juga saya pelihara, ayamnya juga ada ayam kampung dan sebagainya, itu juga saya pelihara, dan hasilnya juga alhamdulillah sampai detik ini cukup memuaskan. Oke, itu saja rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.